Ya, puji Tuhan, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari ini 3 Oktober, awal bulan di tahun 2021 ini, sungguh ini menjadi penguat bagi kita lagi. Tentunya di dalam awal bulan kita akan melakukan perjamuan kudus lagi. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 15 hingga ayat 23. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah kuteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, demikian firman Tuhan yang kita bacakan dari kitab Roma pasal 6 ayat 15 hingga ayat 23. Saudara kita sungguh sangat bersuka cita karena hari ini kita masuk lebih dalam lagi bagian-bagian Alkitab di mana kitab Roma pasal 6 ini ayat 15 hingga 23 ini membukakan kepada kita lagi satu pemahaman iman Kristen kita, di mana memang kita sedang dibawa kepada sebuah tema iman Kristen, di mana memang disinilah kita akan dipertemukan dengan Yesus Kristus, ya. Maka di bagian firman Tuhan ini dari kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23 ini saya mengangkat tema Yesus Kristus, pokok pengajaran iman Kristen. Saudara yang kekasih, di dalam tema ini melalui bacaan kitab Roma pasal 6 ini ayat 15 hingga 23, saya ingin mengajak kita masuk ke dalam sebuah pengajaran iman Kristen yang di dalamnya Yesus Kristus sendiri sebagai pokok pengajarannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau melihat bahwa apa yang kita baca dari kitab Roma pasal 6 ini mengungkapkan ada dua hal pokok pengajaran iman Kristen yang saya akan sampaikan kepada kita, di mana walaupun di dalam bagian ini tentunya ada harus penjelasan yang panjang, namun saya mengambil inti daripada bagian ini yang di dalamnya saya tetapkan ada dua pokok pengajaran iman Kristen. Saudaraku yang terkasih, di dalam pengajaran iman Kristen, di sini kita akan bertemu dengan doktrin-doktrin atau dogma-dogma iman Kristen, dan kesemuanya itu berfokus kepada Yesus Kristus. Maka dari titik tolak kita, kalau kita melihat bahwa Yesus Kristus sebagai
pokok pengajaran dalam iman Kristen, maka di dalam kontennya atau substansi daripada pokok pengajaran ini, kita akan bertemu dengan dua pokok hal yang sangat penting di dalamnya. Dua pokok hal ini, yang pertama ialah kebenaran. Dan yang kedua adalah pengudusan. Sesuai di dalam bacaan kita tadi ayat 18 dikatakan begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, di sini pengajaran yang pertama kita akan bertemu dengan kebenaran. Kita mau melihat di sini, kebenaran di sini adalah sebuah kata yang memang sangat penting di dalam iman Kristen. Kita akan melihat kebenaran itu sendiri, seperti apa kebenaran itu. Dan di sini kita diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kebenaran di sini adalah sebuah status kita di hadapan Allah. Maka kata yang dipakai memang oleh bahasa Yunani, dikaiosune, itu artinya status kebenaran. Artinya bahwa kita ini mendapatkan sebuah anugerah yang disebut seorang yang memiliki status benar di hadapan Allah. Nah, itulah sebabnya di dalam pengajaran iman Kristen ini, di mana Yesus Kristus sebagai pokoknya, di sini Yesus Kristus berkarya untuk mendatangkan status kebenaran bagi kita orang-orang percaya. Umat manusia di muka bumi ini sepanjang hidup tanpa Yesus Kristus, status kebenaran ini tidak pernah didapatkan. Jadi semua manusia tanpa percaya kepada Yesus Kristus, statusnya disebut hamba dosa. Jadi kita melihat di sini bahwa status ini sangat penting. Status ini adalah kehendak Allah. Maka di sini yang kita perhatikan bahwa pengajaran iman Kristen itu menampilkan dua hal pokok bagi kita. Di dalam dunia sistematika teologi Kristen khususnya, memang banyak pokok-pokok pengajaran ya. Pokok pengajaran iman Kristen itu banyak. Dan memang di dalam iman Kristen seringkali kita melihat yang diutamakan di dalam pokok pengajaran iman Kristen adalah Yesus Kristus. Ya, jadi di sini tentunya teologi yang diajarkan kepada para mahasiswa yang belajar teologi, mereka diajarkan dogmatika Kristen atau sistematika iman Kristen. Ini adalah ilmu teologi. Nah, jadi di sini memang kita bertemu bahwa di dalam kitab Roma ini memang sudah dikenal dengan kitab yang berisikan sistematika iman Kristen. Sistematika artinya urutan-urutan penting atau pokok-pokok pengajaran penting iman Kristen yang ditampilkan oleh Rasul Paulus. Nah, itulah sebabnya di dalam pokoknya atau pusatnya adalah Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus itu mengajarkan dan berkarya menghasilkan kebenaran di tengah umat manusia. Jadi kalau kita melihat Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, dia datang untuk membawa kebenaran yang diperuntukkan untuk kehidupan manusia di hadapan Allah. Ini konsepnya. Jadi kebenaran itu datang diberikan kepada manusia. Dan orang yang menerimanya disebut orang-orang yang dibenarkan. Jadi orang yang menerima Yesus Kristus, pribadi Yesus ini, mereka adalah orang-orang yang di mata Allah menerima status orang yang dibenarkan. Nah, jadi orang dibenarkan ini di dalam pemandangan Allah adalah orang yang berkenan kepada Allah, orang yang dimerdekakan dari dosa. Itu yang dimaksudkan dengan status kebenaran.
Nah, jadi kita lihat di sini tidak ada unsur-unsur politis, tidak ada unsur budaya, tidak ada unsur ekonomi di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena fokusnya adalah kita di hadapan Allah. Jadi fokus pembicaraan iman Kristen adalah kita berkenan di hadapan Allah. Saudara, jadi kita harus pahami iman Kristen sesungguhnya seperti ini. Jadi tidak ada nilai-nilai seperti ekonomi, politis, budaya yang masuk di dalam iman Kristen. Karena ini menyangkut kekekalan, perkenanan kita di hadapan Allah dalam hal kita besok masuk menghadapi sebuah pengadilan Allah. Nah, jadi di sini kita pahami betul-betul bahwa pengajaran iman Kristen mengambil pokok adalah Yesus Kristus. Dan di sini tentunya hanya unsur keilahian yang mengambil peran penting di dalam pengajaran ini. Jadi kalau kita mendengar pengajaran iman Kristen, itu kita mendengarkan pengajaran-pengajaran keilahian. Bagaimana kebenaran itu bisa terwujud dalam hidup kita. Atau bagaimana kita ini berkenan di hadapan Allah. Di situ. Maka disinilah konteks kita beribadah. Kita beribadah di dalam iman Kristen itu kita di dalam mewujudkan kebenaran Allah yang kekal di surga. Jadi tidak bisa disalahgunakan. Saya pernah bicara minggu lalu ada sebuah pengertian masih ada orang menyalahgunakan konsep iman Kristen untuk sebuah perbuatan-perbuatan yang merugikan, ya. Tetapi kali ini kita bertemu dengan bagaimana iman Kristen itu hakikatnya sendiri. Dia memiliki status kebenaran dan itu hanya di hadapan Allah. Tidak bisa dimanipulasi oleh manusia. Jadi itu haknya Allah, kepemilikan Allah tentang kebenaran. Jadi kalau Allah memberikan kebenaran kepada kita, maka ini adalah status kita di hadapan Allah. Maka hanya Allah lah yang berhak menilai dan yang memberikan sebuah pengadilan tentang kebenaran itu sendiri. Bagaimana kebenaran itu benar-benar benar di hadapan Dia. Hanya melalui kita menerima Yesus Kristus. Inilah kehadiran Yesus Kristus di bumi membawa kebenaran seperti ini. Jadi kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak perlu kita seperti bergulat dengan konsep-konsep lain yang menghadirkan kebenaran-kebenaran yang menurut pemandangan mereka. Kebenaran dalam Yesus Kristus adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang berpihak kepada Allah. Jadi tidak bisa ada penurunan nilai kualitasnya di situ. Jadi kita tahu ketika kita percaya Yesus Kristus, sadarlah bahwa saudara telah dibenarkan di hadapan Allah. Saudara telah menerima kebenaran dari Allah. Ini unsur pertama di dalam pengajaran iman Kristen. Jadi yang menilai saudara benar itu Allah, bukan manusia. Jadi kalau memang saudara masih kekurangan dalam hal menjalankan sebuah kebenaran secara sempurna di dunia ini, itu tidaklah menjadi sebuah penurunan nilai kualitas kebenaran saudara di hadapan Allah. Walaupun di hadapan manusia, saudara dan saya bisa mengalami sebuah tuduhan bahwa kita melakukan kesalahan. Ya, benar. Karena itu hukum penilaian dilakukan oleh manusia secara akal rasio mereka. Ya, jadi di sini kita harus memperhatikan bahwa status kita ini bukan di hadapan manusia. Kalau kita status kebenaran di hadapan manusia, tentunya kita tidak bisa disebut orang benar. Karena kita masih bersalah. Itu permasalahannya. Jadi kebenaran yang kita terima, status ini, itu adalah berhubungan dengan Allah. Di mana relasi kita, bagaimana hidup kita nanti besok di dalam sebuah pengadilan Allah, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita terima di hadapan Allah ketika kita hidup di dunia ini. Nah, jadi ini yang harus kita mengerti, kebenaran yang dimaksudkan oleh Alkitab seperti ini. Jadi kalau kita di dunia ini masih ada tuduhan kita melakukan sebuah kesalahan, ya oke.
Memang kita masih bisa melakukan sebuah kesalahan-kesalahan yang ada di dunia ini yang berhubungan dengan hukum-hukum manusia atau hukum-hukum yang dimengerti oleh manusia di dunia ini. Ya, jadi itu konsepnya. Itulah pengertian yang harus kita angkat terlebih dahulu, bahwa kebenaran yang ditentukan oleh Alkitab adalah seperti itu, bahwa kita menerima status ini dari Allah dan itu berlaku di hadapan Allah saja. Karena Allah yang memberikannya. Nah, jadi itulah yang dimaksudkan dengan kebenaran yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita disebut orang-orang menerima status kebenaran, itu ada suatu proses yang sebelumnya dikatakan kita itu dibebaskan dari dosa. Nah, pada ayat yang 18 dikatakan begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa, baru menjadi hamba kebenaran. Nah, saudara-saudara, jadi di sini menjadi hamba kebenaran itu diperlihatkan prosesnya ialah kita dimerdekakan dari dosa. Nah, maka di sini kita mau memahami bahwa dosa adalah sebuah ketidaktaatan. Nah, jadi kalau memang dosa disebut sebagai sebuah status kehidupan manusia tanpa Kristus, maka ketika kita percaya kepada Kristus, status hamba dosa ini dilepaskan. Jadi, saudara, tentunya kita ketika melepaskan status hamba dosa ini dan mengenakan status hamba kebenaran, ini merupakan sebuah ketetapan dan yang bersifat pemilihan. Jadi kalau kita sudah ditetapkan dan dipilih oleh Allah menerima status kebenaran, maka status keberdosaan itu harus dilepaskan. Kita tidak bisa memakai dua status dalam hidup kita sekaligus. Yang satu sisi kita masih memegang status hamba dosa, tapi sekaligus juga kita mau mengenakan status kebenaran. Tidak bisa. Itu tidak bisa berlaku hukum seperti itu. Dua status dalam kehidupan manusia. Jadi kalau status kebenaran kita sudah terima karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka dengan penuh kesadaran juga bahwa status hamba dosa ini kita harus tinggalkan. Kita harus lepaskan dari hidup kita. Dan kita harus berkata dengan segenap hati bahwa ya, dengan sukarela saya mau lepaskan status saya yang lama, yaitu yang disebut hamba dosa. Nah, ini kita harus mengerti di dalam memasuki pokok-pokok pengajaran iman Kristen. Kita akan melihat hal-hal yang memang penting di dalamnya. Dan di sini penegasannya tentang kebenaran. Jadi penegasan pengajaran iman Kristen, pokok pengajaran iman Kristen yang dimana di dalamnya Yesus Kristus sebagai pokoknya, di sini kebenaran menjadi pengajaran yang utama. Kebenaran ditampilkan sebagai wujud yang pertama di dalam kehidupan manusia ketika mereka percaya Yesus. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih. Dan disinilah nanti kita melihat bagaimana kebenaran itu sendiri membangun diri kita, membawa kita lebih dalam lagi kepada persekutuan dengan Kristus Yesus. Kebenaran ini akan membuka jalan kepada kita untuk kita bisa masuk ke dalam kebenaran ilahi itu. Nah, saudara-saudaraku, ini kita harus memperhatikan pokok pengajaran iman Kristen. Saudara, di dalam sistematika iman Kristen, khususnya teologi, di sini kita akan memang ditegaskan bahwa
Apa yang disebut sistematika itu adalah sebuah ketetapan-ketetapan, rumusan-rumusan iman yang memang diberlakukan dan dipakai di dalam iman Kristen, dan itu bagian daripada hukum-hukum yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan bangun di dalam iman Kristen. Nah, jadi di sini bahwa kebenaran ini menjadi pokok mutlak. Kalau kita memperhatikan Alkitab, memang Alkitab kita terdiri dari 66 kitab. Yang 39 perjanjian lama, yang 27 kitab perjanjian baru. Tentunya di setiap bagian-bagian ini dia memiliki penggolongan-penggolongan, dan setiap penggolongan ini mempunyai nama-nama. Seperti kita mulai dari perjanjian lama contoh. Kita mulai dari kitab yang pertama, yaitu kitab Torah atau kitab Pentateuk yang ditulis oleh Musa, yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan kemudian golongan yang kedua, kita masuk dalam kitab sejarah yang disebut kitab tersebut adalah kitab Yosua, Hakim-Hakim, kemudian kitab 1 Samuel, 2 Samuel, kitab 1 Tawarik, kitab 2 Tawarik, kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, kitab Esra, Nehemia, dan Esther. Ya, kita sudah melihat di sini kitab-kitab bagian-bagian ini. Lalu kita masuk dalam kitab prosa atau puisi, terdiri dari 5 kitab, mulai daripada Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Ini 5 kitab lagi dalam kitab prosa dan puisi. Lalu kita melihat lagi ada 17 kitab nabi-nabi, mulai dari Yesaya, Yeremia, Yehezkel, Ratapan, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Ini 39 kitab di dalam perjanjian lama. Lalu kita masuk dalam perjanjian baru, 27 kitab. Mulai dari kitab Injil, 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu kitab sejarah yang disebut Kisah Rasul, hanya 1 kitab. Lalu kita masuk dalam kitab surat-surat Rasul Paulus yang terdiri dari 9 kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia dan Eropa. Dan antara lain Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Lalu kemudian di dalam 4 kitab lagi ditujukan kepada pribadi-pribadi, mulai dari 1 Timotius, 2 Timotius, Filemon, dan Titus. Kita melihat di situ bagaimana surat-surat ini tergolong di dalam bagian-bagian perjanjian baru. Kemudian kita masuk dalam surat-surat rasul-rasul yang lain, seperti surat Petrus, surat 1 Petrus, 2 Petrus, ya, surat Yakobus, surat Yudas, dan surat Ibrani. 5 kitab surat-surat kepada jemaat-jemaat orang-orang Yahudi. Kemudian surat-surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan terakhir Wahyu. Dari setiap kitab dan penggolongan ini, kita mau melihat bahwa khususnya di dalam perjanjian baru, kita mau melihat bahwa di dalam penggolongan ini, kita mau melihat Injil merupakan bagian pengajaran Yesus Kristus yang juga memperlihatkan Yesus Kristus dengan pribadinya, dan kemudian pengajaran kerajaan Allah yang tentunya di dalamnya memiliki aplikasi daripada kehidupan iman Kristen. Lalu surat-surat rasul-rasul, khususnya Rasul Paulus, ini mengandung sistematika iman Kristen di dalamnya. Bagaimana iman Kristen itu disusun, diatur, bahkan dibentuk sesuai dengan pengertian-pengertian firman Tuhan.
Nah, jadi kebenaran di sini kita mau memperhatikan, kebenaran itu adalah sistematik yang terpenting, yang begitu penting, yang dibutuhkan oleh manusia. Dan di dalam iman Kristen ini menampilkan kebenaran. Jadi kita harus perhatikan bahwa kebenaran ini harus kita mengerti. Kita di hadapan Allah secara pribadi. Jadi setiap kita yang telah menerima Kristus, kita secara pribadi telah menerima status kebenaran di hadapan Allah. Itu adalah pemberian Allah, bukan pemberian manusia atau pribadi-pribadi yang lain. Jadi kalau kita mengerti ini, maka kita adalah orang yang berbahagia, orang yang tidak perlu gelisah takut dengan hukum-hukum pengadilan Allah yang Allah akan laksanakan di akhir zaman. Karena pengadilan Allah itu terdiri dari dua hal. Satu, pengadilan terhadap orang yang percaya kepada Kristus. Dan dua, pengadilan terhadap manusia yang belum percaya kepada Kristus. Manusia yang diadili, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, mereka adalah orang-orang yang akan diadili berdasarkan pengadilan Kristus. Apa itu? Pengadilan Kristus adalah pengadilan anugerah, di mana di situ setiap orang yang sudah menerima Kristus Yesus, mereka akan digolongkan ke dalam orang-orang yang diselamatkan. Dan mereka ini juga akan dijabarkan lagi kepada orang-orang yang akan menerima upah. Upah karena imannya di dunia ini. Karena imannya berjuang, karena imannya begitu aktif di dalam kehidupan di dunia ini. Inilah pengadilan Kristus. Lalu kemudian pengadilan yang kedua, pengadilan bersifat umum. Artinya Allah mengadili semua orang atau semua manusia yang belum percaya kepada Kristus. Tentunya pengadilan ini bersifat penghukuman, bukan bersifat keselamatan. Jadi penghakiman Allah itu bersifat dua. Satu bersifat keselamatan, satu bersifat penghukuman. Jadi orang-orang yang belum percaya atau tidak percaya kepada Kristus, mereka masuk dalam pengadilan yang disebut penghukuman. Dan penghukuman di sini tentunya juga ada berganda-ganda. Artinya ada yang dihukum begitu dalam di dalam api neraka, ada yang biasa-biasa saja, tetapi tetap di neraka. Jadi tentunya kita lihat di sini setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka pun terdiri dari berbagai-bagai tingkatan karakter perbuatannya. Ada yang jahat sekali, ada yang biasa saja jahat, ada yang baik. Walaupun tiga golongan atau tiga tingkatan kehidupan manusia secara umum di luar Kristus ini, tetap mereka dimasukkan ke dalam penghukuman. Namun di dalam tingkatannya tentunya kita akan melihat ada yang begitu dalam, di dalamnya penuh kegelapan dan gertakan gigi. Tapi ada juga yang dihukum dengan hukuman-hukuman memang di neraka. Walaupun dia orang yang tidak terlalu jahat. Sekalipun demikian ada yang orang baik sekalipun. Tapi karena dia tidak percaya kepada Kristus, masuk dalam penghukuman. Dan ini tentunya dipisahkan dari, penghukumannya adalah dipisahkan dari orang-orang percaya kepada Kristus. Inilah sistematika iman Kristen. Jadi kebenaran ini dibenarkan itu menghasilkan penghukuman. Jadi kita tujuan menerima Kristus supaya kita dilepaskan dari penghukuman Allah di akhir zaman, di kekekalan. Jadi kita sudah mengerti bahwa tujuan kita percaya Kristus supaya kita mendapatkan pengampunan dosa itu adalah aplikasi kehidupan kita di dunia ini. Tetapi secara sistematik kita itu dilepaskan dari penghukuman Allah. Maka ini pemahaman tentang dibenarkan ini seperti ini konsepnya. Jadi satu sisi kita diampuni dosa itu ketika kita aplikasi hidup kita di dunia ini. Tetapi secara sistematik, saya sudah katakan tadi, ketika menghadapi sebuah pengadilan Allah yang ditetapkan pada akhir zaman, kita sudah diselamatkan, dimerdekakan, tidak dihukum lagi. Ini. Jadi saudara-saudaraku, saudara yang sudah percaya kepada Kristus, tetaplah di dalam imanmu, karena engkau akan masuk di dalam dua hal ini.
baik aplikasi maupun sistematik. Engkau di dunia ini dimerdekakan dari dosa, engkau ketika menghadapi pengadilan Allah, engkau dilepaskan dari penghukuman neraka. Itulah sebabnya kalau saudara mengerti hal ini, saudara tidak akan meninggalkan iman Kristen secara gampangan. Mungkin saudara menikah, mungkin saudara mencari pekerjaan, lagi susah, lalu meninggalkan iman begitu gampangan. Saudara-saudara, kembali. Jangan lakukan hal itu, karena itu berbahaya bagi dirimu sendiri. Kita harus mencari sebuah tempat yang membuat kita itu lega dan tidak bisa gelisah, yaitu iman Kristen adalah tempat yang terindah bagi manusia. Di situ dia tidak gelisah. Dia tidak takut tentang masa depan. Ini sebuah karya Allah yang Allah berikan kepada kita manusia. Sadarilah itu, saudara-saudara. Jadi kebenaran yang kita tahu pertama adalah bagian daripada sistematika iman Kristen. Jadi di sini kita masuk di dalam sistematika iman Kristen, kebenaran. Jadi hukum yang tertinggi adalah hukum Allah. Jadi yang menghakimi kita adalah Allah. Pengadilan dunia tidak bisa mengadili kebenaran yang kita terima dari Allah. Pengadilan di dunia ini tidak bisa lebih tinggi daripada pengadilan Allah. Kalau kita sudah menerima status dibenarkan oleh Allah, manusia tidak bisa menyebut kita sebagai orang yang tidak dibenarkan. Karena ini bersifat kekekalan. Jadi tidak bisa berubah. Tetapi pengadilan manusia pun bisa berubah. Kalau dia disogok dengan uang berapa juta, orang yang benar bisa menjadi salah. Orang yang salah bisa menjadi benar. Ini berbeda. Ini tanpa sogokan. Seorang pun tidak perlu membayar 1 rupiah pun kepada Allah untuk merubah statusnya dari yang berdosa menjadi benar. Status yang dia sudah terima dari Allah pun, kebenaran itu tidak bisa diganggu gugat atau dirubah menjadi salah ketika ada yang mau menyogok Allah. Tidak bisa. 1 rupiah pun, bahkan berapapun jumlah tertinggi uang manusia, tidak bisa merubah status kebenaran yang Allah telah tetapkan. Ini hukumnya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita diingatkan lagi tentang kebenaran ini, bahwa diri kita ini di hadapan Allah. Di dunia ini tentunya kita memang berhadapan dengan sesama manusia. Itu adalah relasi pribadi dengan manusia, menyangkut hukum-hukum di dunia ini. Kita bisa juga saling tukar pikiran, hukum-hukum di dunia ini, saling mengisi, saling share apa yang benar sesuai menurut konteks lingkungan masing-masing. Tetapi inilah itu kondisi konteks kita di dunia. Tapi di sini firman Tuhan menyampaikan konteks kita di hadapan Allah. Jadi sini kita dibawa kepada sebuah situasi kekekalan, bahwa terima Yesus itu mempunyai faktor kekekalan di dalamnya, bukan faktor untung rugi kita di dunia ini. Kita bisa saja melihat ada efek-efek kerugian yang dibuat oleh manusia ketika kita percaya Yesus. Bisa saja manusia dengan sengaja membuat sebuah kerugian-kerugian terhadap hidup kita ketika kita percaya Yesus. Tetapi ini tidak bisa merugikan kita di hadapan Allah. Jadi di sini kita harus perhatikan benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, sebuah keuntungan dari perspektif keilahian. Jadi saudara-saudaraku, pikirkan ini baik-baik. Saudara-saudara, lihat pemandangan ini, bahwa pemandangan kebenaran merupakan pemandangan yang sangat mulia dari seluruh pemandangan yang kita temui di muka bumi ini. Yang kemudian kita mau melihat bagian yang kedua. Kita mau melihat bagian yang kedua adalah pengudusan. Ini pun sistematika iman Kristen. Selain kebenaran, pengudusan. Jadi kebenaran itu membuat status kita itu seperti kita disucikan kembali. Sedangkan pengudusan seperti apa? Kita baca pada ayatnya yang ke-19 ya. Kita baca ayat 19 pada bagian yang KB dikatakan begini. Sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dikatakan sekarang, mulai dikata sekarang. Jadi kalau kita mau melihat dari sisi waktu, ada sekarang, ada dahulu.
Kalau dahulu adalah hamba dosa, maka sekarang adalah hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara, pengudusan ini kita mau melihat seperti apa. Dikatakan di sini, harus menyerahkan anggota tubuhmu. Anggota tubuh kita tentunya kita harus mengerti mulai dari pikiran, mulai daripada semua ornamen-ornamen di dalam tubuh kita ini, kaki, tangan, mata, telinga, ini semua anggota tubuh ya, harus dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan. Ya, harus menyerahkan untuk mencapai taraf pengudusan. Setelah kita dibenarkan, itu kita akan bertemu dengan pribadi yang benar, yaitu Yesus. Yesus akan menuntun kita, membentuk kita supaya kita masuk lebih dalam lagi dengan Dia, dan di situ kita akan bertemu dengan pengudusan. Nah, pengudusan di sini itu artinya kita itu diisi dengan hal-hal yang kudus dari Allah. Kita diisi seluruh tubuh kita, mulai dari pikiran kita, cara kita melihat, cara kita mendengar, semua anggota tubuh kita itu masuk dalam pengudusan lingkungan kekudusan Kristus. Nah, jadi di sini pengudusan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kita masuk dalam ruang lingkup yang baru. Ruang lingkup yang di dalamnya kita mendengarkan kata-kata kudus. Kita mendengarkan atau kita merasakan situasi-situasi yang kudus, suasana-suasana yang kudus. Ini tentunya melibatkan seluruh tubuh kita. Jadi tubuh ini akan masuk ke dalam pengudusannya. Dan tentunya di sini apa yang kita mau lihat di dalam kitab-kitab Injil, Yesus berkata, "Kamu tinggallah dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, maka kamu akan kudus." Di dalam Injil Yohanes pasal 15 kita memperhatikan Injil Yohanes pasal 15 dan Injil Yohanes pasal 17 menekankan tentang pengudusan. Dikatakan Injil Yohanes 15 ayat, kita mulai pada ayatnya yang ketiga. "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Injil Yohanes pasal 17 kemudian kembali ditampilkan di sini. Pada ayatnya, ya kita baca pada ayatnya yang ke-11 kita mulai. "Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Dan ayat selanjutnya 13 dikatakan, "Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Ayat 17 mulai, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Nah, saudara-saudara, dari disinilah kita akan masuk di dalam ruang lingkup di mana firman Tuhan semakin menguduskan kita. Jadi kita hidup di dunia ini di dalam masuk dalam ruang lingkup pengudusan. Di situ firman Tuhan menjadi hal yang utama.
firman Tuhan dan bahkan kita di dalam persekutuan dan doa bersama-sama umat Tuhan itu adalah lingkungan pengudusan di mana Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi saudara-saudara, ketika kita mendengar firman, kita datang dalam ibadah itu adalah lingkungan pengudusan. Jadi gunakanlah tempat-tempat kita bersekutu di baik di rumah, di gereja. Itulah lingkungan di mana Allah izinkan kita masuk untuk menikmati pengudusan. Nah, ini saudara-saudara, jadi disinilah kita mau melihat bahwa hidup kita sedang menuju kepada proses yang seperti ini. Setelah kita dibenarkan, kita sedang ada sekarang ini dalam lingkungan atau ruang lingkup pengudusan sepanjang perjalanan, sehingga pada hari di mana kita dipanggil Tuhan, itu pengudusan itu sudah kita rasakan, kita sudah nikmati. Jadi pengudusan tidak ada di tempat lain, hanya di dalam firman Kristus. Jadi kita tidak bisa mencari hal-hal yang bisa lagi membuat kita berdosa. Jadi kita datang mendengarkan firman itu adalah status baru bahwa kita hamba kebenaran, kita harus dikuduskan. Jadi kita menerima satu status yang baru yang disebut dibenarkan ini. Sehingga kalau kita beribadah, disitulah perbuatan yang benar kita telah lakukan. Ketika kita mendengarkan firman, ketika kita membaca firman dan berdoa, itu adalah kita telah melakukan sebuah perbuatan kudus. Dan kita telah mengambil bagian dalam kekudusan Kristus. Ini. Jadi istilah pengudusan di dalam iman Kristen tidak aneh-aneh, tidak bisa ditafsirkan lain. Kadangkala istilah-istilah suci atau kudus dalam konsep-konsep lain berbeda, dengan iman Kristen berbeda. Di dalam kata yang sama, tetapi di dalam operasionalnya berbeda. Iman Kristen mengatakan kudus dan suci itu adalah kita membaca firman-Nya, kita berdoa, memuji namanya, itu adalah kudus. Itu perbuatan kudus. Ini saudara-saudara mengerti. Jadi saudara-saudara yang percaya kepada Kristus Yesus, lakukanlah hal-hal seperti ini karena itu adalah kudus dan itu adalah benar. Karena itu adalah bagian saudara di dalam hidup di dunia ini. Jadi jangan tinggalkan nyanyian-nyanyian pujian kepada Kristus. Tetap membaca firman-Nya, berdoalah di dalam nama Yesus Kristus di dalam memenuhi seluruh hidupmu. Itulah pengudusan. Jadi pengudusan ini kita sudah rasakan. Kalau kita memang lemah, kita masih mungkin lalai, kita juga bisa berdoa minta pengampunan dosa di dalam doa itu. Itu pun kudus. Jadi semua arahan-arahan pengudusan ini itu sudah terbentuk di dalam gereja. Jadi gereja sudah mengerti, sudah menetapkan bagaimana umatnya masuk di dalam pengudusan Kristus. Jadi disitulah peranan hamba Tuhan di dalam mensosialisasikan, membudayakan pengudusan itu, yaitu dengan cara kita bersekutu, beribadah, berdoa bersama, mendengarkan firman. Itulah kegiatan aktivitas pengudusan Kristus. Itu Kristus yang menguduskan kita. Jadi di sini tidak ada unsur-unsur bisnis di dalam kita beribadah. Kalau kita beribadah itu memang satu tujuan adalah supaya kita mengalami pengudusan. Jangan diputarbalikkan kalau beribadah lalu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Makanya Rasul Paulus berkata, ibadah itu yang benar adalah ibadah itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mendapatkan pengudusan. Nah, inilah yang kita harus mengerti dengan ibadah kita. Jadi ibadah yang kita lakukan itu untuk memperlengkapi diri kita dengan pengudusan Kristus. Kristuslah yang menguduskan kita. Jadi kita tinggal di dalam Kristus, dalam firman-Nya. Di situ Kristus akan tinggal di dalam kita juga, yaitu kekudusannya. Jadi kita berbicara dua aspek di dalam pengajaran iman Kristen yang di dalamnya Yesus Kristus sebagai pokok. Maka pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah pengudusan. Nah, inilah hidup kita di hadapan Allah. Jadi pengudusan di sini di dalam terjemahannya juga bisa diterjemahkan dengan penyembahan. Serahkanlah, itu dalam pengertian kata ini artinya kita itu menyembah.
menyembah Kristus. Jadi ketika kita masuk dalam persekutuan di situ, kita menyembah Kristus. Yesus Kristus sebagai pokok di dalamnya, pokok penyembahan kita. Nah, itulah pengajaran iman Kristen. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam iman, di dalam kita ibadah kali ini, kita diperdalam lagi masuk di dalam pokok pengajaran iman Kristen ini. Jadi tidak ada yang lebih daripada dua pokok ini. Kebenaran dan pengudusan. Sudah disimpulkan, sudah dipadatkan, sudah disistematiskan seluruh kehidupan kita di dalam dua pokok ini. Dan di sini Allah yang berperanan penting di dalamnya. Yesus Kristus. Dan kita hanya membawa tubuh kita untuk dipersembahkan kepada Yesus Kristus. Kita hanya hadir di dalam persekutuan-persekutuan ibadah-ibadah untuk menerima pengudusan. Hanya itu. Jadi di dalam iman Kristen tidak bisa ditambahkan dengan yang lain. Hanya dua pokok ini. Jadi kalau di dunia ini masih banyak orang lain memakai metode-metode yang menurut mereka sendiri itu cara-cara untuk menemukan sesuatu yang mulia bagi manusia. Di dalam iman Kristen hanya dua pokok ini. Kebenaran dan pengudusan. Itulah Yesus Kristus sebagai pokok di dalamnya. Kita tidak bisa menemukan kebenaran dan pengudusan di luar Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus kita menemukan dua pokok ini bagi kehidupan kita, bagi masa depan kita. Biarlah kita sadar ini dan kita selalu mengambil keputusan dalam hari-hari hidup kita, iman kita, kerja kita, bahwa kita tetap kuat di dalam iman Kristen, percaya kepada Yesus Kristus. Sekalipun dunia ini mengalami banyak-banyak goncangan, sekalipun banyak-banyak krisis sedang menghambat atau menghantui hidup manusia, tetap dalam pikiranmu, hatimu beriman kepada Yesus Kristus. Jangan tinggalkan itu, karena itu akan memberikan keuntungan bagimu di masa yang akan datang. Peliharalah imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.